Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,16%. Dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars dan dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,02% dan penurunan volume juga sebesar 11,67% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan tipis sebesar 0,03% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 29.378. Itu kurang lebih sedikit di atas dari MA20 daily ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan yang sedikit lebih signifikan di 0,17%. Dan sekarang trading di angka 1847. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,08% di angka 240. Sementara untuk XRP terjadi koreksi juga sebesar 0,53% di angka 63 sen. Untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1%-an kalau dibulatkan di angka 0,076. Dan untuk Cardano terjadi koreksi lagi sebesar 0,85% di angka 29 sen. Untuk Solana terjadi koreksi sebesar 1,3% di angka $24 lebih 49 sen. Dan yang terakhir ada Tron, dia meningkat tipis sebesar 0,06% di angka 0,077 ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kali ini Bybit ada berita bahagia bagi kita yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand. Mereka sedang mengadakan event Trade, Spin, and Win ya. Kita bisa ikutan dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 20 Agustus. Dan yang keren apa di sini? Kemungkinan untuk menang itu 100% ya. Jadi nggak ada ceritanya kita udah nge-spin nggak dapat apa-apa ya. Dan hadiahnya tuh nggak main-main ya. Yang pertama ada 2023 Honda Motorcycle, ada 2 iPhone 14, ada 3 PS5, ada 10 Apple AirPods dan juga ada token senilai 32.500 USD yang kita bisa dapatkan ya. Jadi kita spin di sini, lihat ya, nggak ada yang kosong. Jadi minimal kita dapat 3 USDT, which is not bad at all ya. Oke, bagaimana untuk kita yang ingin partisipasi? Yang pertama, kita harus datang dari Kamboja, Indonesia, Philippines, atau Thailand. Di luar dari itu, sayangnya masih belum bisa ya. Dan yang kedua, sudah KYC. Ini sih gampang harusnya ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan chance untuk lucky draw-nya? Yang pertama, kita bisa first time deposit ya. Itu juga kita bisa dapatkan satu chance. Yang kedua, total depositnya lebih dari 100 USD ya. Nah, setelah itu juga kalau kita trade ACS secara spot lebih dari 100 USD, kita juga bisa mendapatkan satu lagi chance untuk lucky draw. Lalu juga apabila kita trading derivatif lebih dari 50.000 USD, kita akan bisa mendapatkan satu chance juga. Lebih dari 200.000 mendapatkan satu chance, lebih dari 700.000 mendapatkan satu chance lagi, lebih dari 2 juta mendapatkan 2 chance, dan yang terakhir lebih dari 5 juta US kita akan mendapatkan 3 chance ya. Jadi oke, mungkin buat yang berpikir ini wah susah, yang ini gampang banget ya. Jadi pastikan buat lo yang belum punya akun di Bybit bisa buat sekarang karena memang ada promo yang cukup menyenangkan di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke DCWT. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Seperti biasa kita ubah dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini seperti biasa hari Sabtu, jadi nggak ada terlalu berita yang terlalu penting ya. Jadi pada hari ini kita lebih fokus ke TA. Untuk besok hari Minggu coba kita lihat 0 nggak? Oh, ada satu ya, dari satu dari Jepang, tapi hanya bintang 1 juga, jadi biasa nggak terlalu ngaruh ya. Jadi bisa dibilang untuk hari ini sudah selesai ya, data-data penting dari US cenderung sudah, kalau udah weekend tuh mereka cenderung libur gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin akan lebih penting lagi di minggu depan ya. Oke, sekarang kita akan langsung geser ke news. Dan news ini news yang cukup besar sebenarnya ya, di mana SEC mendelay decision untuk Bitcoin ETF dari Cathie Wood's ARK Invest ya. Nah, jadi kita tahu ini salah satu firm yang mengajukan untuk Bitcoin spot ETF, tetapi di delay ya, bukan ditolak tapi di delay. Nah, jadi kita bisa di sini nama share-nya adalah ARK21 shares Bitcoin ETF ya, jadi di delay oleh SEC. Awalnya deadline itu di tanggal 13 Agustus, tapi gue juga gak ngerti gimana tiba-tiba sekarang jadi delay. Dan kemungkinan besar si proses ini akan stretch sampai ke 2024 ya.
Nah, ini sebenarnya juga satu nada dengan satu statement yang pernah dikeluarkan oleh si Cathie Wood itu sendiri, yaitu CEO dari ARK Invest. Dia menyatakan di Bloomberg bahwa kemungkinan SEC akan bisa dibilang si approval untuk Bitcoin ETF ini multiple secara bersamaan begitu ya. Nah, jadi ARK Invest ini kan yang paling awal atau yang paling cepat secara deadline. Jadi ya benar juga sih akhirnya diundur gitu ya. Ya minimal ini di delay bukan di reject gitu ya. Semoga nanti by the time dia sudah dekat semua dengan yang BlackRock, Wisdom Tree dan lain-lain, itu semua akan di-approve secara bersamaan. Dan kalau sampai itu terjadi, kemungkinan besar itu akan menjadi suatu catalyst ya, atau satu bensin ya untuk bisa Bitcoin rally dengan signifikan dan benar-benar masuk ke dalam daerah bull marketnya gitu ya. Dan bisa dibilang kalau 2024 udah nembus juga halving gitu. Jadi sebenarnya udah lumayan masuk juga lah gitu secara cycle ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Nah, ini ngomongin soal apa? Ini satu hal yang sudah kita sering bahas sebenarnya kemarin-kemarin. Yaitu adalah target 50 sampai 48 seingat gua. Ya di daerah sinilah ya. Tapi intinya di sekitar 50 ribuan. Kenapa di 50 ribu? Nah, percis seperti di sini ya. Ada struktur gitu. Ya, ada struktur di 50 ribu. Nah, kenapa ke 50 ribu? Supaya kalau sampai terjadi kasus seperti ini, ya ini terkena resesi, seperti yang dikatakan oleh Jerome Powell, ada kemungkinan terkena resesi. Nah, kita bisa seperti ini, ke reject, masih ada di bawah support. Gitu ya, walaupun yang gue harapin sih seperti ini ya. Ya, kan namanya juga boleh berharap. Ya, berharapnya sih kena struktur di 50 ribu, reject sedikit, lanjut lagi ke atas begitu. Tapi just in case kalau terjadinya seperti di sini, ya sudah ya. Nggak apa, yang penting kita sudah punya cadangan support di bawah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya yang sudah gue pernah bahas kemarin ya. Itu dia alasannya kenapa kita berharap kena 50 ribuan. Semoga kena di kuartal 3 ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sesuai dengan pembahasan tadi di depan ya. Dia ketahan oleh MA20. Not bad ya. Dan buat lo yang buka posisi long di sini sudah kena target TP sebenarnya ya. Buat lo yang buka di sini berarti sudah mengantongi profit. Nggak gede sih. Ya, cuma ya 0,46% tapi not bad ya. Nah, yang menjadi problem adalah apa? Dia masih belum bisa reclaim 29.429. Ke reject kemarin di sini ya. Nah, pertanyaannya apakah pada hari ini akan ke reject lagi atau bisa reclaim gitu. Nah, PR-nya kalau bisa adalah reclaim dan bertahan di atas dari MA20 tentunya ya. Jadi yang paling penting adalah Bitcoin bisa bertahan di atas dari MA20. Yang kedua adalah kalau bisa dia reclaim 29.489, yaitu PR untuk Bitcoin ya. Oke. Kita akan geser ke weekly. Nah, untuk weekly kayaknya ada perubahan sedikit deh ya. Iya, tipis lah, cuma beda $10. Sekarang Bull Spot Band itu di 28.640. Yang bawahnya itu ya mungkin sekitar masih sama lah 27.000. 27.800-an lah, sekitar segituan. Nah, PR-nya apa? Untuk di weekly jangan sampai tembus dan weekly close di bawah dari Bull Spot Band. As easy as that, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara daily maupun weekly-nya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar ini memang sedikit aneh tapi nyata ya. Kemarin data CPI, data apalagi initial jobless claim, core CPI semua jelek untuk indeks dolar ya. Tetapi lihat dia malah mantul di 102,13. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang kemarin, ini dia alasannya kenapa kita nggak bisa cuma pure fundamental dan nggak bisa juga pure technical begitu. Karena secara fundamental ini nggak make sense, kok bisa rally lagi ke atas gitu. Tapi kalau kita cari alasannya secara teknikal, ya di sini ada beberapa support MA50 dan juga struktur di 102,13 gitu ya. Dan sekarang setelah dia kemarin berhasil reclaim ya dari 102,59, sekarang dia kembali menjadikan 102,59 sebagai support begitu. Ya cukup menyebalkan, tapi ya lagi-lagi ini fakta marketnya. Semoga selanjutnya adalah dia ke reject di sini.
113,13 ya. 103,13 ya. Nah, semoga ke reject seperti ini dan mulai trennya berubah lagi. Karena arguably secara makronya masih bearish ya, tapi belakangan ini ya kita bisa lihat dia sedikit menemukan momentum untuk membuat higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Jadi sekali lagi PR-nya adalah semoga aja indeks dolar ke reject di 103,13 ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet dan tinggal di Indonesia, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Tentunya brands hardware wallet ya. Dan buat yang tinggal di Indonesia, sekali lagi free shipping di seluruh Indonesia ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, untuk Bitcoin buy limit spot yang pertama adalah di MA20, yaitu sekarang di angka 29.302 ya. Untuk buy limit kedua di 28.587 atau 28.640. Lo boleh pilih ya. Yang 28.600-an itu adalah bull support band, yang ini struktur ya. Untuk buy limit ketiga bisa di 28.000 atau di 27.800. Lagi-lagi pilihannya struktur atau bull support band ya. Untuk posisi futuresnya seperti yang kita bahas kemarin, posisi long sudah kena target TP ya, profit sebesar ya berapa ya kemarin itu berarti sekitar ya 0,5% lah, 0,5%-an kurang sedikit ya. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila hari ini terjadi retest kedua di 29.489, target TP-nya di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum secara posisi spotnya masih sama. Buy limitnya yang kedua itu di 1827 dan buy limit ketiga di MA200 daily ya. Itu untuk posisi spot. Buy limit kedua dan buy limit ketiga. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi setup posisi short dari tanggal 9 Agustus ya. Kita sudah hold selama ya basically 1 2 3 udah 3 hari ya. Ini menuju hari keempat. Nah, target TP kita masih sama yaitu di 1827. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1827. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini ya. Dia sepertinya mulai kehabisan volume dan mulai dari tanggal 8 Agustus. Di sini juga volumenya terus-menerus menurun. Ya, walaupun masih bullish tapi terus-menerus menurun. Jadi kemungkinan besar sekarang dia akan retest ke MA20 ya. Nah, jadi kalau seperti itu, buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di $23.47, dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya tinggal kita balik ya. Bukan kita balik, tinggal kita bahas sekarang. Untuk posisi longnya tinggal kita lihat sampai dia ke MA20. Retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di mana. Yang konservatif nanti adalah struktur yang terbentuk ya hari-hari ini gitu ya saat dia drop ke bawah. Nah, untuk yang lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di upper band atau di $25 lebih 90 sen ya. Itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila dia terjadi retest 1, retest 2 di $25 lebih 90 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Solana. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Cash. Untuk Bitcoin Cash kita bisa di sini ya. Setup posisi short kita sudah semakin dekat ke target TP. Dan untuk ngomongin target TP di sini, ini berarti adalah buy limit kedua di 223,9 dan buy limit ketiga di 193,6 ya untuk posisi spot tentunya ya. Nah, kembali ke posisi futures, posisi short kita sudah dalam keadaan profit sebesar berapa persen nih ya. Sekarang ini coba kita cek sudah sebesar not bad 4,61% ya.
Nah, target TP kita di sini di 224 lah kesannya ya, di 6,97%. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 224 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan XRP, kondisinya mirip-mirip seperti Solana kayaknya ya. Yes, mirip seperti Solana, sudah mulai kehabisan bensin. Bedanya dia udah mulai turun duluan dari tanggal 10 Agustus kemarin. Dan sepertinya akan kena ke MA50, which is itu adalah buy limit kedua secara posisi spot di XRP dan buy limit ketiganya di 59 sen ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya yang konservatif di sini ya di 64 sen yaitu struktur baru. Dan untuk yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Gue ingatkan sekali lagi, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.